Ini dimulai dengan adegan ketika gadis yang berprofesi sebagai pramugari yang bernama Xinglu. Dia hampir tertabrak seorang pengemudi BMW ketika hendak menyeberang jalan. Saat ia hampir tertabrak oleh pengemudi itu, terlihat pengemudi itu mengeluarkan HP-nya, kemudian memfoto Xinglu tanpa kita ketahui maksud dan tujuannya. Sepulang bertugas dari bandara, ternyata Xinglu memutuskan berhenti dari dunia penerbangan sebagai pramugari. Ia juga terlihat ingin mentraktir temannya dengan menggunakan kartu kredit pacarnya untuk perayaan telah berhenti bekerja. Suatu hari, secara tidak sengaja, ia melihat pesta pernikahan dengan nama kekasihnya yang bernama Zhenming pada acara pernikahan massal yang diikuti oleh puluhan mempelai di suatu gedung. Xinglu kemudian masuk ke dalam dan memastikan bahwa apakah benar kekasihnya berada di sana dan menikah dengan orang lain. Hati Xinglu terlihat hancur berkeping-keping ketika ia melihat wajah kekasihnya ada di sana. Ia menangis lalu meninggalkan tempat tersebut. Dia meluapkan amarahnya kepada kekasihnya Zhenming yang mengejarnya sampai di luar gedung. Yang lebih menyakitkan adalah Xinglu mengetahui fakta bahwa kekasihnya itu menikahi calon istrinya hanya karena sebatas tujuan untuk bisa menguasai harta warisan mertuanya. Zhenming juga menawarkan bahwa setelah dia menjadi ahli waris, dirinya akan kembali kepada Xinglu karena hanya dirinya yang dicintai oleh Zhenming. Mendengar perkataan kekasihnya, emosi Xinglu semakin menjadi dan pergi meninggalkan Zhenming. Suatu hari, dilanda stres yang amat berat, membuat Xinglu mencoba untuk mengakhiri hidupnya dengan cara ingin melompat dari sebuah atap gedung apartemen. Saat kejadian, banyak warga, polisi, hingga pemadam kebakaran berusaha menyelamatkan Xinglu dengan menyediakan matras raksasa yang terbuat dari balon karet untuk antisipasi jika Xinglu melompat, dirinya bisa diselamatkan. Di saat itulah, tak sengaja, Cheng Sun lewat di tempat kejadian. Melihat seseorang ingin bunuh diri, Cheng Sun kemudian diam-diam menyelinap masuk ke atap apartemen membujuk Xinglu agar mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Sayangnya bujuk rayunya tak berhasil. Xinglu memutuskan untuk melompat, namun Cheng Sun yang berusaha menyelamatkannya malah ikut terjatuh dari atap apartemen. Balon udara yang disiapkan polisi dan petugas pemadam kebakaran membuat mereka selamat saat jatuh dari atap apartemen. Setelah kejadian itu, Xinglu berkenalan dengan Cheng Sun. Awalnya Xinglu marah karena Cheng Sun mencegahnya untuk bunuh diri. Cheng Sun juga kesal karena setelah diselamatkan, Xinglu malah marah-marah, bukannya berterima kasih. Xinglu kemudian menawarkan untuk mentraktir Cheng Sun di kafe miliknya. Mereka pun berpisah dengan janji agar Xinglu harus melihat matahari di hari esok dan tidak mencoba untuk bunuh diri lagi. Cheng Sun sendiri nampak menaruh hati kepada Xinglu. Ternyata cowok yang hampir menabrak di awal scene yang menggunakan BMW putih dan memfotonya waktu itu adalah dirinya kala itu. Cheng Sun setiap harinya mampir ke kafe milik Xinglu untuk melakukan PDKT dengan memberikan sebuah lukisan dengan wajah Xinglu saat menggunakan pakaian pramugari, dan sepertinya berjalan mulus. Cheng Sun juga mengaku bahwa dia orang yang hampir menabraknya di bandara Vienna kala itu. Ketika pengakuan itu, Xinglu pun kaget dan tak menyangka bahwa orang yang hampir saja menabraknya waktu itu berada di depannya. Suatu hari, Cheng Sun melihat lukisan yang ia berikan kepada Xinglu dipajang, dan ia pun merasa senang. Saat berada di kafe Xinglu, nampak didatangi oleh beberapa kawanan pemuda yang sedang mabuk. Mereka terlihat sedang menggoda Xinglu dan memperlakukannya dengan tidak sopan. Melihat hal itu, membuat Cheng Sun menjadi marah dan menghajar mereka semua. Tapi saat Cheng Sun hampir berhasil merobohkan mereka semua, secara tidak sengaja Xinglu malah memukul kepala Cheng Sun dan membuatnya pingsan. Melihat Cheng Sun pingsan, malah membuat kawanan pemuda mabuk pergi karena takut setelah diajar oleh Cheng Sun.
Karena membuat Cheng Sun pingsan, Xing Lu mentraktir di warung pinggir jalan. Mereka pun saling ngobrol dan mendapati fakta bahwa mereka ternyata alumni yang sama dalam salah satu SD di wilayah itu. Saat pulang, Cheng Sun mengantar Xing Lu di tengah hujan deras sampai di depan tempat tinggalnya. Saat itu juga Cheng Sun meminta nomor HP kepada Xing Lu dan menuliskan di tangannya. Tapi apes karena hujan lebat, nomor HP yang tertulis di tangan Cheng Sun akhirnya luntur dan membuatnya tidak bisa berkomunikasi dengan Xing Lu. Suatu hari, Xing Lu mendatangi Cheng Sun yang sedang melamun di atap apartemennya. 你怎么在这儿？ Cheng Sun sendiri adalah seorang seniman lukis yang tidak mapan. Bosnya batal mengadakan pameran untuk mempublikasi karya-karyanya dan karena itulah ia sedih dan melamun di tempat itu. Karena Cheng Sun curhat membutuhkan uang, akhirnya Xing Lu menawarinya pekerjaan di kafe yang Xing Lu miliki. 给你个赚钱的机会，要不要？ 当然要了。 Tawaran tersebut langsung Cheng Sun terima karena ia sangat membutuhkan uang. Karena kerja bersama membuat Cheng Sun dan Xing Lu semakin dekat. Di suatu hari terlihat Cheng Sun berada di kerumunan orang yang sedang melakukan balap liar dan mengikuti kompetisi tersebut. Saat ia mengikuti kompetisi tersebut, ada salah satu peserta bertaruh uang yang berada di kantong miliknya jika menang. Tetapi jika kalah, Cheng Sun harus berlari telanjang. Tak disangka ia memenangkan balap itu dengan mobil yang ia pinjam dari temannya. Ternyata uang taruhan yang ia menangkan ingin ia gunakan untuk mengajak Xing Lu makan malam. Terlihat ia makan malam bersama di restoran mewah dengan pakaian formal. Di dalam restoran, Xing Lu kagum dengan cara memesan Cheng Sun. Ia menilai Cheng Sun terbiasa makan di tempat macam ini. Tapi Cheng Sun malah mengelak dan berkata bahwa ia membaca dari internet dan belajar untuk hari ini. Di sini mereka mulai membicarakan tentang keluarga dan orang tua mereka. Ternyata sebelumnya ibu Xiang Lu telah meninggal dan ayahnya memutuskan untuk menikah lagi. Ayah Xing Lu sebelumnya kaya raya, tapi karena tidak bisa mengelola dengan baik membuatnya jatuh miskin. Di sini Xing Lu senang dengan perlakuan Cheng Sun karena telah memperlakukannya seperti apa yang sering ayahnya lakukan. Saat Cheng Sun hendak memanggil pelayan, datanglah pelayan dengan membawa roti bertuliskan "Aku suka padamu" dan bertuliskan cincin. 恭喜你们！我爱你，这是你千万不要误会啊，这可不是我搞出来的。我敢打赌， Karena mereka tidak merasa pesan, mereka pun kabur. Dan benar saja, ternyata pemilik roti itu datang dan marah-marah karena roti yang ia siapkan untuk kekasihnya telah rusak. Setelah kejadian itu, mereka memutuskan untuk berkencan di taman bermain. Berita bagus nih buat temen-temen, buat kalian yang udah nungguin drakor startup. Aku udah nyiapin satu channel yang namanya Celengan Drama. Kalian bisa langsung cari di kolom pencarian dengan nama Celengan Drama, atau bisa cek di link deskripsi atau di komen teratas video ini. Dan terima kasih. Terlihat mereka sangat menikmati waktu berdua yang mereka miliki. Sebelum pulang, terlihat Xing Lu sedang memandang di salah satu toko. Tapi karena Cheng Sun ikut melihatnya juga, mereka pun meninggalkan tempat itu. Tapi sebelum pergi, terlihat Cheng Sun kembali ke tempat itu. Sepertinya ia melihat harga yang tertera pada barang yang dijual. Di malam hari, terlihat pria yang kalah taruhan datang untuk memaksanya tanding ulang. Taruhannya masih sama. Jika Cheng Sun kalah, ia harus berlari bugil. Tapi jika ia menang, ia akan mendapatkan uang. Cheng Sun tidak bisa menolak tawaran itu, karena jika menolak, para pemuda itu akan merusak toko yang dikelola Xing Lu. Tak disangka, pada saat balapan, Xing Lu datang dan membuat Cheng Sun kalah. Xing Lu marah karena Cheng Sun mengikuti balapan ini dan pergi meninggalkannya begitu saja. Karena kalah, Cheng Sun harus mengikuti aturan yang diterapkan tadi. Jadi ia pulang dengan telanjang. Ia pergi ke toko Xing Lu dan melihatnya sedang menunggu di pojokan ruang. Karena melihat Cheng Sun telanjang, ia hanya bisa tertawa dan memberikan kain agar Cheng Sun tidak kedinginan. Xing Lu nampak marah karena Cheng Sun mengikuti balapan tersebut. 这么说那顿饭钱你是这么挣来的？ Apalagi ia tahu kalau saat malam itu Cheng Sun mengajaknya makan dengan menggunakan uang yang ia dapat dari taruhan tersebut. Xing Lu pun menangis karena Cheng Sun melakukan hal tersebut.
Ketika melihat Xinglu menangis, Cheng Sun lalu mengajaknya ke suatu tempat yang ternyata adalah apartemen yang ia tinggali sekarang. Open your eyes. Ternyata Cheng Sun mengajaknya untuk melihat semua karyanya yang berisi lukisan wajah Xinglu. Melihat hal itu, Xinglu lalu menyuruhnya untuk melukisnya sekali lagi. Tapi ketika akan dilukis, Xinglu lalu membuka bajunya dan membuat Cheng Sun kaget. Kayak Titanic. Setelah selesai, Cheng Sun memberikannya sebuah kain untuk menutupi tubuh Xinglu. Saat Cheng Sun memeluknya dari belakang, Xinglu mengatakan, 我又是骗了你， 别说傻话了。 是真的。 bahwa dirinya berbohong. Cheng Sun tidak mengetahui apa maksud itu, dan kemudian mereka pun malah berciuman dan melakukan mantap-mantap di kamar mandi. Gila nggak tuh? Suatu hari, mantan kekasih Xinglu, Zhenming, mengirimkan sebuah majalah edisi lama yang di dalamnya membahas Cheng Sun, anak semata wayang dari seorang ibu presiden pemilik AR Group. Xinglu mendatangi gedung perusahaan bertingkat yang kini sudah dimiliki oleh Zhenming akibat menikahi anak dari pemilik gedung mewah ini sebelumnya. Di situ, Zhenming mengutarakan bahwa dirinya dan Xinglu merupakan orang yang sama. Xinglu pun menampik dan berkata dia dan Zhenming merupakan orang yang berbeda. Setelah pulang dari tempat itu, Xinglu pergi ke tempat pimpinan Huang yang merupakan penyelenggara pameran lukisan. Ia meminta Cheng Sun untuk mengikuti pameran tersebut. 黄总答应给你办画展了， 真的吗？给我办画展？ 真的。 Dan mereka pun mempersiapkan karya lukisan yang akan Cheng Sun pamerkan. Di hari pameran terlihat tidak ada orang yang datang di acara itu. Bahkan Xinglu harus ditelepon seseorang karena telah melanggar kontrak, dan dia pun diancam karena melakukan hal tersebut. Tak disangka ada seseorang yang ingin membeli karya lukisan Cheng Sun dengan harga yang sangat mahal. 黄总，这座记忆我真的不想卖，其他的画行不行？ Tapi Cheng Sun malah tidak mau menjualnya karena lukisan tersebut adalah lukisan kenangan yang ia buat untuk dipersembahkan ke Xinglu. Pimpinan Huang pun marah karena Cheng Sun tidak mau menjual lukisan tersebut dan pergi begitu saja. Scene berganti ketika ada sebuah bunga mawar merah yang berada tepat di depan toko milik Xinglu. Ia senang melihat bunga itu, tapi ketika Cheng Sun muncul tepat di depannya, ia menangis kemudian memasuki toko. 怎么样，喜欢吗？星路， Cheng Sun datang dengan membawakan cincin dan mengajaknya menikah. Tapi Xinglu malah sedih karena hanya demi sebuah cincin Cheng Sun rela menjual lukisan yang sangat berharga, terutama lukisan yang ia gambar saat mereka bersama. Ia pergi meninggalkan Cheng Sun sendirian di tokonya dan mengunjungi tempat yang sepertinya dia sedang berada di atas gedung yang sebelumnya ia gunakan untuk bunuh diri. Ia berteriak, "Maafkan aku." Sepertinya ia telah berbuat salah kepada Cheng Sun, tapi kita tidak tahu apa yang sebenarnya Xinglu rencanakan. Kemudian ia kembali ke tokonya. Lalu Cheng Sun mengajaknya ke kamarnya. Ia membahas tentang kejadian tadi dan sepertinya Xinglu sedang menutupi sesuatu. Ia meminta Cheng Sun untuk mengakhiri semua ini dan pergi dengan air mata di pipi. Ternyata Xinglu kembali ke mantan pacarnya. Cheng Sun memergoki mereka berdua dan menanyakan alasan Xinglu melakukan hal tersebut. Xinglu hanya berkata bahwa dia tidak menyukainya lagi. 你什么都没做错，因为他有钱。你以为贫穷是个光环吗？ Dan ia mengaku tidak punya uang, sedangkan ayahnya berada di rumah sakit. Ia juga menyebutkan bahwa ia tidak mau tinggal dengan Cheng Sun di ruangan itu dengan lukisan yang tidak mau dijual. Intinya Xinglu tidak mau sama Cheng Sun karena dia miskin. Cheng Sun tak percaya dengan semua omongan Xinglu. Ia hanya bisa menangis dengan kepergian Xinglu ke mantan pacarnya. Miskin, bisa apa bro? Di dalam hotel, mantan pacar Xinglu marah-marah karena tujuan utamanya ia di hotel untuk mantap-mantap tidak jadi. Ya karena Xinglu sepertinya masih teringat kenangan dengan Cheng Sun. Walaupun sebelumnya Xinglu mengatakan bahwa ia tidak suka Cheng Sun, itu hanya sebuah alasan.
agar Cheng Sun bisa menjauh darinya. Padahal sebenarnya ia masih sangat mencintainya. Ia juga teringat alasan sebenarnya yang membuat ia menderita. Ternyata Xinglu memiliki perjanjian kontrak dengan ibu Cheng Sun. Dia meminta tolong Xinglu untuk membuat Cheng Sun jatuh cinta kepada dirinya, dan kemudian mencampakkannya dengan alasan karena Cheng Sun adalah seniman yang miskin. Tujuan dari ibu Cheng Sun adalah jika rencananya berhasil, anaknya bisa kembali ke rumah dan mengurus perusahaan dan menyandang ahli waris resmi serta meninggalkan karir melukisnya. Namun sayangnya di sini Xinglu juga mencintai Cheng Sun yang jelas-jelas sebuah larangan dalam kontrak yang telah ditandatangani oleh dirinya senilai 15 juta yuan. Setelah kejadian itu, Xinglu menjadi sangat depresi dan pergi untuk mabuk dengan temannya. Ia sangat menyesal karena telah mengkhianati Cheng Sun. Padahal selama ini tidak ada pria yang mencintainya lebih darinya. Setelah itu, Cheng Sun akhirnya pulang ke rumah ibunya. Ibu Cheng Sun yang notabene CEO dari perusahaan AR Group tak menginginkan anaknya memilih jalan untuk menjadi seniman karena trauma akan masa lalunya. Ibu Cheng Sun ternyata dulunya meninggalkan suaminya karena suaminya lebih memilih menjadi pelukis, dan akhirnya suaminya meninggal karena miskin. Setelah bertemu ibunya, sepertinya Cheng Sun mengikuti jejak ibunya untuk menjadi CEO di perusahaan AR Group. Ketika ia sudah mempunyai banyak uang, ia datang ke acara balap liar dan membalas perbuatan mereka dengan cara menghajar dan memberikan uang. Ia balas dendam dengan cara seperti yang mereka lakukan kepadanya sebelumnya. Terlihat Cheng Sun yang sudah dalam keadaan kaya raya dan menjadi CEO datang di sebuah pertemuan antara pemilik perusahaan. Terlihat juga mempertontonkan karyanya di acara tersebut. Nampaknya selain menjadi apa yang ibunya inginkan, ia juga menjadi pelukis handal. Terlihat ada seorang yang menginginkan lukisannya dengan harga mahal, tetapi ia tolak karena ibunya berkata bahwa itu adalah harta berharga milik keluarga. Sepertinya Cheng Sun masih marah dengan ibunya. Ia kemudian memanggil pamannya dan menyuruhnya untuk menjual lukisan itu dengan harga 1 yuan. Ia datang di suatu tempat karena ada orang yang membeli lukisannya sebesar 15 juta yuan. Ia marah kepada pamannya dan berkata, "Aku menjual lukisan itu semuanya 1 yuan, tapi kenapa mereka menjualnya 15 juta yuan?" Karena marah, ia berusaha mencari orang yang membeli lukisannya, dan sepertinya letaknya di Eropa. Karena sebelumnya pamannya tidak tahu pasti letak pembeli lukisan tersebut. Ternyata yang ia temui adalah Xinglu yang terlihat sangat miskin di kediamannya sekarang. Ia kaget dan bertanya kepada Xinglu di mana pria yang bersamanya terakhir kali, tetapi Xinglu tidak membahasnya. Cheng Sun nampak memanas-manasi Xinglu bahwa berkatnya di masa lalu membuatnya bisa menjadi sekarang. Ketika Xinglu menanyakan apakah ia akan melukis lagi, Cheng Sun pun meninggalkan tempat itu dan Xinglu pun menangis dengan cincin pemberian Cheng Sun yang masih terpasang di tangan kirinya. Xinglu nampak sedih dengan kepergian Cheng Sun. Ia pun pergi dan berniat mengejarnya. Begitupun Cheng Sun, sepertinya ia masih jatuh cinta padanya. Kata-katanya yang ia katakan untuk Xinglu sepertinya hanya sebuah gertakan saja. Tapi ketika ia datang ke kamar Xinglu, ia tidak berada di sana dan kembali mencarinya. Sementara itu Xinglu terlihat sedang dirampok. Nampaknya perampok itu menginginkan cincin yang Xinglu kenakan. Naas, ia malah tertusuk pisau yang dibawa perampok tersebut. Walaupun tertusuk, ia tetap berlari mencarinya. Ia menemukan mobil Cheng Sun dan mencegatnya. Tapi karena Cheng Sun mengemudi dengan kecepatan tinggi, ia malah tertabrak mobil yang dikendarai Cheng Sun dan terpental ke dalam sungai. Nampak Cheng Sun berada di rumah sakit untuk mengantarkan Xinglu operasi. Ia juga nampak depresi karena keegoisannya membuat semua ini terjadi. Di sisi lain, setelah kejadian itu, Cheng Sun bertemu ibunya kembali. Ia akan mengembalikan semua warisan yang telah keluarganya berikan padanya. Walaupun ibunya menolak, ia tetap pergi meninggalkan ibunya dan kekayaannya. Ternyata Xinglu masih hidup. Ia juga masih tinggal di kota Vienna. Terlihat Cheng Sun datang untuk bertemu dengannya setelah meninggalkan kekayaannya. Tak disangka, akhirnya Cheng Sun memberikan cincin itu kedua kalinya dan mengajak Xinglu untuk menikah. Tapi untuk kali ini Xinglu akhirnya menerima ajakan pernikahan dari Cheng Sun dan film pun tamat.